Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Romani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bertemu di dalam sebuah kebaikan, yang mana di dalam pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita belajar bersama tentang ilmu bahasa Arab, yang mana ilmu ini kalau kita fahami sebagai sebuah ilmu yang sangat penting bagi seorang muslim, karena melalui ilmu ini, ilmu bahasa Arab inilah kebaikan itu bisa diraih. Sumber kebaikan kita dalam beragama bisa kita dapatkan melalui ilmu bahasa Arab ini. Mengapa demikian? Ya, karena sumber agama kita itu juga berbahasa Arab. Maka kalau kita ingin mengambil faedah dari sumber tersebut, ya kita harus menggunakan alatnya, yaitu apa? Ilmu bahasa Arab. Maka untuk itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menata niat kita, menata hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kemudahan dan keberkahannya, sehingga apa yang kita pelajari ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid kedua. Ya, kitab jilid kedua kita sudah masuk sampai pelajaran ke-7 ya, dan kita sudah menyelesaikan latihan-latihannya sampai latihan yang ke-7 juga. Nah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sambung dengan latihan yang ke-8. Nah, untuk itu silakan bagi para pemirsa dibuka bukunya halaman 51 ya, halaman 51 bagian bawah. Nah, baik, kalau belum punya buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi ya. Nah, kita masuk kepada latihan yang ke-8. Perintah dari mu'alif di sana yaitu ta'ammal mayali. Renungkan ya apa yang berikut ini. Di dalam latihan ke-8 ini mu'alif memberikan beberapa contoh kalimat ya, beberapa contoh kata yang dibentuk dengan kata-kata beberapa kata yang diisi dengan domir ya, kata ganti. Jadi di sini ada kata kerja yang digabung dengan domir atau kata ganti. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Ya, silakan dilihat contohnya di situ. Misalkan ada kata doroba. Doroba itu artinya dia telah memukul. Berarti di situ pelakunya adalah huwa ya, huwa doroba. Nah, pelakunya dia laki-laki, seorang laki-laki telah memukul. Siapa yang dipukul? Yaitu yaitu dia juga, itu dia seorang laki-laki juga. Nah, sehingga kalau digabungkan dia menjadi dorobahu. Nah, dalam bentukan kata dorobahu di situ, itu di sana sudah tergantung tiga unsur ya. Ada kata kerja, ada pelakunya, dan ada objeknya. Nah, kata kerjanya diambil dari mana? Kata kerjanya jelas, doroba itu kata kerja ya, memukul. Nah, terus pelakunya bagaimana? Pelakunya juga dari doroba itu kelihatan bahwasanya pelakunya adalah huwa ya, dia seorang laki-laki tunggal. Terus objeknya hu, yaitu seorang laki-laki tunggal juga. Nah, maka dalam kata dorobahu itu maknanya adalah dia telah memukulnya ya, dia telah memukulnya. Nah, baik. Sehingga dalam penggabungan antara ini objek dari domir hu itu tinggal digabungkan saja ke doroba. Dorobahu, langsung nyambung begitu saja. Terus untuk berikutnya, kata kerjanya adalah dorobat ya, dorobat. Nah, dari kata dorobat ini kita bisa paham bahwasanya di sana artinya dia kan telah memukul. Tapi siapa yang memukul di sini? Yaitu hiya ya, hiya dorobat. Ya, dia seorang perempuan telah memukul. Siapa yang dipukul? Hu, yaitu dia seorang laki-laki. Sehingga dalam kata ketika digabung langsung ya,
hu langsung nyambung dengan kata kerjanya dorobat, maka menjadi kata dorobat hu. Nah, kata dorobat hu di sini ini maknanya adalah dia seorang perempuan telah memukul seorang laki-laki. Nah, jadi dorobat hu atau dia telah memukulnya ya, dia yang memukulnya adalah seorang perempuan, nyanya itu adalah seorang laki-laki. Ya. Itu menggabungkannya langsung saja disambungkan hu-nya dengan kata kerjanya. Terus untuk berikutnya dorobta. Nah, dari kata kerja dorobta, nah kita juga bisa melihat bahwasanya ini pelakunya adalah siapa? Anta ya, dorobta. Anta dorobta. Ya, meskipun tanpa disebutkan antanya, tapi kita sudah paham bahwasanya dengan kata dorobta itu pelakunya adalah anta, yaitu kamu seorang laki-laki. Nah, ketika ditambahkan dengan domir hu di belakangnya sebagai maf'ul bih atau sebagai objek ya, maka bagaimana menyusunnya ya tinggal digabungkan saja sehingga kalimatnya menjadi dorobtahu ya, dorobtahu. Yaitu engkau atau kamu seorang laki-laki telah memukulnya. Nyanya tidak ada seorang huwa ya, dia seorang perempuan. Seorang laki-laki. Baik, kemudian kata berikutnya dorobeti. Dorobeti. Untuk kata dorobeti kita tahu pelakunya di situ adalah anti ya, dorobeti anti. Pelakunya anti, yaitu kamu seorang perempuan. Nah, ketika kata dorobeti di sini disambungkan dengan objeknya atau maf'ul bihnya berupa domir hu, yaitu kata ganti untuk seorang laki-laki, ya, maka pembentukannya ya bukan menjadi dorobetihu, tapi dia berubah menjadi dorobetihi, ya, hu-nya berubah menjadi hi. Nah, sehingga kalau kita membaca kata dorobetihi, kita paham di sana dari kata dorobeti itu dia adalah kata kerja yang pelakunya adalah anti, sehingga kamu seorang perempuan telah memukul hi, yaitu dia seorang laki-laki, dorobetihi ya, kamu seorang perempuan telah memukulnya, nyanya di sini adalah seorang laki-laki. Nah, bedanya dengan sebelum-sebelumnya, jadi kalau penyambungan kata hu, domir hu di sini dengan kata kerja sebelumnya, ya. Jadi kalau kata kerja sebelumnya itu, ya, diakhiri dengan huruf yang berharokat fathah atau huruf yang disukunkan atau huruf yang berharokat dhammah seperti setelahnya itu ada dorobetu, ya, dorobetu, ya. Dorobtu itu pelakunya ana, berarti ya saya telah memukul hu, dia seorang laki-laki, jadi dorobtuhu. Nah, ketika seperti itu dorobtuhu, saya telah memukul seorang laki-laki, ya, saya telah memukulnya, nyanya adalah seorang laki-laki. Nah, coba perhatikan di situ ketika kata kerja sebelumnya ya diakhiri dengan fathah, dorobta, ya, atau diakhiri dengan dhammah, dorobetu, atau diakhiri dengan sukun, dorobat, ya. Dalam 3 kondisi seperti ini, domir hu ketika digabungkan dia tetap berharokat dhammah, yaitu hu, sehingga menjadi kebentukan katanya dorobtahu, dorobtuhu, dorobathu, atau bahkan kalau fathah ya, kalau huwa tadi dorobahu, ya. Itu kalau kata kerjanya berakhiran dengan fathah, dhammah ataupun sukun. Nah, bagaimana kalau berakhiran dengan kasroh seperti dorobeti, ya, dorobeti, maka ternyata domirnya dia berubah menjadi kasroh juga, bukan dorobetihu tetapi dorobetihi, ya, dorobetihi. Nah, itu menyesuaikan berarti penggabungan hak domir seperti ini ke dalam kata kerja atau yang menjadi domir muttasil, ya, domir yang bersambung dengan kata kerja itu apabila kata kerjanya diakhiri dengan kasroh, maka domir hu-nya juga berubah menjadi kasroh. Baik. Sehingga di sana kita melihat Anda mendapatkan dorobtihi. Nah, terakhir kalau kita mendapatkan di sana ada kata kerjanya yang berakhiran dengan mim sukun, dorobtum, ya, yaitu pelakunya adalah kalian para laki-laki. Kalian para laki-laki telah memukul hu,
yaitu dia seorang perempuan. Yang darabtumhu, ya kalian para laki telah memukulnya, yaitu seorang laki-laki. Nah, di sini bagaimana menggabungkannya ketika ada fiil yang diakhiri dengan kata tum, yaitu dengan domir antum. Nah, ternyata untuk menggabungkan dengan domir muttasil hu, dia tidak langsung digabungkan, tetapi memnya dihidupkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana menghidupkan memnya? Ditambahkan waw setelahnya, yang menjadikan waw jamak waw banyak ya, sehingga kalimatnya di sana menjadi darabtumuhu ya, darabtumuhu. Jadi memnya dihidupkan dulu, bukan darabtumhu, tapi berubah menjadi darabtumuhu. Dia menjadi darabtumuhu, kenapa? Karena tumnya itu memnya dihidupkan dengan menambahkan huruf waw. Baik, jelas ya insyaallah. Jadi kalau darabtum tambahu menjadi darabtumuhu. Nah, nanti silakan dalam contoh-contoh berikutnya atau latihannya nanti dikerjakan seperti itu. Baik, itu contoh atau rumus pembentukan katanya. Nah, pembentukan kata-kata di dalam ini penggabungan domir ya, isim domir atau kata ganti yang digabungkan dengan kata kerja. Baik, nah selanjutnya untuk contoh dalam bentuk kalimat. Contoh dalam bentuk kalimat, mu'allif memberikan contoh di sana, aina thalibul jadidu ya, di manakah murid yang baru itu? Ara'aitumuhu, apakah kalian telah melihatnya? Nah, dari kata ara'aitumuhu ini kan asalnya dari ara'aitum ditambah hu. Ara'aitum ditambah hu, ketika digabung dia menjadi ara'aitumuhu. Nah, ya. Terus berikutnya contoh kedua, di sana ada ainal hayyah. Ainal hayyatu aqataltumuha, ya. Jadi di manakah ular itu ya? Di manakah ular itu? Aqataltumuha, apakah kalian telah membunuhnya? Jadi di sini asalnya dari aqataltum, apakah kalian telah membunuhnya? Ha, yaitu domir kata ganti menuju ke kata ganti untuk hayyah, itu ular. Ya, apakah kalian telah membunuhnya? Aqataltum ha, itu kan hasilnya seperti itu. Nah, ketika dibaca nyambung, dia menjadi aqataltumuha ya, memnya dihidupkan dengan tambah waw. Baik. Selanjutnya yang ketiga, contoh yang ketiga, hadza darsun sahlun ya, ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran yang mudah. Afahimtumuhu, apakah kalian telah memahaminya? Ya, sama, ini asalnya adalah afahimtum, apakah kalian telah faham? Hu, yaitu kembali kepada dars ya, telah faham pelajaran itu. Nah, ketika dibaca nyambung, memnya dihidupkan menjadi mu. Ya, sehingga dibaca afahimtumuhu. Terakhir ya contohnya ainal mudarrisun, ya, ainal mudarrisuna ya, di manakah para guru ya, para pak guru. Ya, maka ini kemudian ditanyakan ara'aitumuhum ya, apakah kalian telah melihat mereka? Nah, baik. Jadi ara'aitumhum dibaca nyambung menjadi ara'aitumuhum. Nah, dari 4 contoh ini bisa kita lihat coba para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Contoh pertama dia adalah ara'aitum ditambah dengan domir hu ya. Kemudian contoh kedua aqataltum ditambah dengan domir ha. Yang ketiga ya afahimtum ditambah dengan domir hu. Dan yang keempat yaitu ara'aitum ditambah dengan domir hum. Ya, di sana meskipun domirnya berbeda-beda ya, hu, ha, hum, ya sama ketika menghidupkan memnya ditambah dengan waw, yaitu ara'aitum, ya jadi ara'aitumu, ya ara'aitumuhu atau ara'aitumuhum. Ya, jelas ya insyaallah. Langsung kita masuk kepada latihannya ya. Iqra al-jumal al-atiyah ma'ad dhamairil madhkurah amamaha. Nah, jadi bacalah kalimat-kalimat berikut ini ya, dengan kata ganti yang bersama dengan kata ganti yang disebutkan setelahnya ya.
Jadi di sana ada kata misalkan ro'aitum ditambah hum. Nah, itu cara membacanya bagaimana? Ya, tentunya setelah digabungkan. Baik, nah silakan dikerjakan dulu, ditulis ya, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, sambil mengerjakan, silakan di pause dulu videonya dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya, kita cocokkan jawabannya. Mudah ya insyaallah, tinggal sebagaimana tadi yang kita jelaskan pada penjelasan dari pembentukan kata kesambungan seperti ini. Baik, contoh yang pertama ro'aitum dan hum menjadi ro'aitumuhum ya, jelas ya. Nah, kalian telah melihat mereka. Yang kedua fahimtum ha ya. Fahimtum, kalian telah paham, ha, dia, nya, ya. Maka menjadi fahimtumuha, ya. Kalian telah memahaminya. Yang ketiga, wasalti tambah hu, dia menjadi wasalti hi, ya. Hi-nya mengikuti harokat terakhir dari sebelumnya, wasalti hi, bukan wasalti hu, ya, wasalti hi. Nah, berarti kamu kamu seorang perempuan telah mencucinya. Baik, yang keempat wajadtuhu. Nah, ini bagaimana? Langsung ya sambungnya wajadtuhu. Ya, tidak ada perubahan di situ. Langsung digabungkan wajadtuhu. Tapi yang kelima qataltum ha. Ya, bagaimana nyambungannya? Qataltum tambah ha yaitu qataltumuha sebagaimana contoh di atas itu ya, qataltumuha. Baik, yang terakhir yang keenam yaitu sami'tum ditambah dengan hu, maka di sana menjadi sami'tumuhu, ya, kalian telah mendengarnya. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala cukup mudah insyaallah ya, tinggal ini menggabung-gabungkan dengan sesuai kaidah yang sudah dijelaskan pada penjelasan di atasnya. Tapi jazakumullah khairan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.